Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di segmen Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya, Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Dan pada episode kali ini Bella akan membahas terkait masih di ranah kesehatan nih, jaminan kesehatan nasional. Ini sudah bergabung bersama Bella ada Dr. Sony Tito Nugroho, bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Selamat datang, ini Pak Sony ya manggilnya ya. Terima kasih Mbak Bella. Iya, sama-sama Pak. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya loh Pak Sony untuk ngobrol-ngobrol ya sedikit ini ya sama Bella untuk episode kali ini. Oke Sobat Suara Merdeka, hari ini kita akan membahas terkait kesehatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Betul Pak Sony? Iya. Iya betul. Ini sebelum kita mulai, ini tadi Pak Sony adalah bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Bisa mungkin dijelaskan sedikit kepada Sobat Suara Merdeka terkait peran atau tanggung jawab di bagian ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bella. Untuk Sobat Suara Merdeka, prinsipnya untuk di BPJS Kesehatan ini untuk bagian penjaminan manfaat dan utilisasi, prinsipnya adalah kami secara khusus nanti terkait dengan hal-hal apa yang menjadi manfaat bagi program jaminan kesehatan nasional. Itu kami melakukan terkait dengan perannya adalah untuk penjaminan bagaimana teman-teman di fasilitas kesehatan itu memastikan pelayanan kepada peserta, kemudian kami memastikan juga terkait dengan penjaminannya sesuai dengan ketentuan di JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan juga tadi terkait utilisasi, berarti artinya kami melakukan evaluasi atau monitoring terkait dengan utilisasi atau pemanfaatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Artinya nanti kita ke depan kita bisa lihat nih bagaimana fasilitas kesehatan itu dalam melakukan pelayanan kepada peserta itu tingkat pemanfaatannya sejauh apa, kemudian kendala di lapangan itu yang terjadi apa. Nah itu nanti itu bagian kami di penjaminan manfaat dan utilisasi untuk melakukan monitoring Monitoring iya. seperti itu ya, berarti langsung turun lapangan seperti itu Pak? Lebih justru untuk di ini ya, untuk di bagian manajemen ya, karena kita nanti mengelola untuk pengajuan untuk pembiayaannya. Oke, pengajuan. Iya kan penjaminan ya. Jadi Hmm. bagaimana kami menjamin layanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu, layanan yang sudah diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN, kemudian fasilitas kesehatan akan mengajukan klaim atas pelayanan itu kepada BPJS Kesehatan. Nah kami akan melakukan verifikasi, kemudian membayarkan klaim itu, dan kemudian kami akan melakukan evaluasi atas klaim layanan tersebut. Oke, berarti ya cukup banyak ya Pak tugasnya ya Pak ya. Oke, lalu ini dengan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, ini seperti apa ini Pak? Ini adalah pelayanan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu mungkin Sobat Suara Merdeka lebih mengenal rumah sakit, ya, atau mungkin klinik utama. Atau kalau klinik utama itu adalah klinik yang pelayanannya itu adalah sudah di tingkat spesialis. Nah itu yang masuk dalam fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini, untuk di JKN itu konsepnya adalah layanan rujukan, artinya layanan sebagai tindak lanjut dari pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, jadi peserta sebagai Sobat Suara Merdeka sebagai peserta JKN itu sudah didaftarkan secara
sistem itu ada terdaftar di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa yang terdekat dari domisili, mungkin terdekat dari wilayah kerja, atau memang fasilitas tingkat pertama yang menurut peserta mereka lebih cocok untuk ke sana. Nah, nanti di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini peserta akan mendapatkan layanan kesehatan, itu tingkat kompetensi ada di dokter umum ya. Nah, nanti di situ kalau memang dibutuhkan layanan spesialistik, baru nanti peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Oh, seperti itu. Berarti Iya. memang konsepnya seperti itu ya, Pak ya. Iya. Lalu untuk agenda atau mungkin tata caranya itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan secara rinci lagi nggak? Ya, jadi mekanisme untuk di JKN ini kan kita mengenal ada 2 fasilitas kesehatan ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjut. Kalau itu kita tidak mengatur terkait dengan alur layanannya, maka nanti peserta itu bisa jadi malah berbondong-bondong semua ke rumah sakit ya. Kita sebut aja langsung rumah sakit gitu. Jadi memang harus ada alur pelayanan terkait dengan bagaimana kebutuhan peserta atas layanan kesehatan ini. Artinya alur pertama-tama yang harus dilalui oleh peserta adalah mereka berobat itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu tadi, baru ketika membutuhkan layanan spesialistik maka akan nanti diterbitkan rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama kepada peserta untuk dikirim atau dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Seperti itu. Iya. Lalu untuk di ini BPJS cabang Tegal sendiri, kesehatan cabang Tegal, ini sudah ada berapa FKRTL ya berarti ya? Iya. Atau RS yang sudah kerjasama ini, Pak? Ya, untuk di wilayah kantor cabang Tegal ini ada total 32 rumah 32. sakit dan klinik utama. 32 rumah sakit dan klinik utama. Iya, itu meliputi di wilayah kantor cabang Tegal, itu ada di Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Udah cukup banyak ya berarti ya, Pak ya. Iya. Untuk kedepannya apakah akan ada kerjasama lagi dengan yang Secara prinsip kita tidak membatasi ya, tidak menutup kesempatan untuk memperluas fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan ataupun rujukan tingkat lanjut. Namun memang tetap harus memperhatikan terkait dengan kebutuhan peserta ataupun dari sisi perluasan dari wilayah. Artinya kan kalau kemudian fasilitas kesehatan itu hanya menumpuk di satu wilayah saja, tapi ternyata ada wilayah lain yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, artinya kan layanan kesehatan tidak merata. Itu. Jadi artinya kita bagaimana fasilitas kesehatan itu bisa mengalami pemerataan sehingga terutama itu akses peserta itu kepada fasilitas kesehatan itu minimal tidak terhambat secara jarak. tidak terhambat secara jalan Iya. seperti itu ya, biar lancar terus Iya. berarti ini. Lalu nih, Pak, terdekat gitu. terdekat Jadi kalau juga. mereka butuh aksesnya lebih mudah. Oh, aksesnya biar nggak kejauhan Ya. gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Lalu ini kan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di FKRTL gitu. Nah, konsep kalau misal JKN kan jaminan ya, Pak ya berarti ya. Nah, konsep jaminannya sendiri itu seperti apa sih, Pak? Untuk jaminan untuk di layanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu untuk prosesnya adalah prinsipnya manfaat yang dijamin oleh JKN sendiri di dalam FKRTL itu mencakup ada manfaat medis dan non medis. Oke, medis Ya. dan non medis. Ya. Ada dua ya. Nah, untuk manfaat medis ini sesuai dengan indikasinya. Kita untuk manfaat medis itu termasuk di dalamnya itu mulai dari pendaftaran peserta di rumah sakit itu administrasi ya. Biasanya kita kan kalau di rumah sakit itu ada proses administrasi ya. Nah, itu kemudian sampai dengan pemeriksaan dokter, baik dokter umum di IGD, kemudian dokter spesialis di poliklinik spesialis, mulai dari pemeriksaan, kemudian konsultasi, kemudian pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen, kemudian juga kalau memang dibutuhkan nanti akan ada prosedur tindakan
baik operatif maupun non operatif, kemudian juga perawatan rawat inap. Perawatan rawat inap. Iya, Oke. baik intensif maupun non intensif. Jadi dirawat kelas standar ataupun di ICU. Itu semua menjadi manfaat medis yang dijamin dan tidak ada istilahnya selama itu memang indikasi medis maka itu masuk dalam penjaminan JKN. Penjaminan JKN berarti itu untuk cukup yang banyak ya Pak ya, untuk yang medisnya itu. Lalu untuk yang non medis itu adalah kelas perawatan. Kelas perawatan. Ya, jadi dirawat di kelas 1, 2 atau 3 sesuai dengan hak peserta. Kemudian juga termasuk adalah perawatan manfaat untuk rujukan, misalkan ambulans. Nah, itu masuk dalam manfaat non medis yang nanti dijamin, dan manfaat non medis ini yang nanti dipengaruhi oleh kelas rawat atau hak peserta. Kelas 1, 2, dan 3. Tapi terkait dengan manfaat medis tadi, kita kembali ke manfaat medis itu tidak bergantung dengan hak kelasnya. Artinya kelas 1, 2, dan 3 manfaat medisnya itu semua sama. Semuanya sama? Iya. Enggak melihat, oh kelas 3 manfaat medisnya dikurangin gitu? Enggak. Enggak ya? Jadi sesuai dengan indikasi medisnya. Artinya ketika misalkan kita contoh, misalkan kita bicara dengan kasus operasi misalkan, oh yang kelas 3 nanti dulu misalkan, kelas 1 dulu, itu enggak. Sesuai dengan kegawatannya, itu yang harus diprioritaskan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Langsung ya berarti ya, enggak memandang kelas 1, 2, atau 3. Jadi jangan takut nih sekarang. Biasanya soalnya banyak stigma nih Pak, kalau misal di kelas 3 nanti dirawatnya ya seperti itu gitu. Berarti kan sudah di vaskesnya sendiri ya, itu bukan terkait BPJS itu. Nah, untuk terkait dengan ini Pak, tadi kan gawat darurat itu kan tadi sedikit mendengar lah terkait dengan gawat darurat, ya itu yang didahulukan seperti itu. Lalu untuk kriterianya sendiri seperti apa sih Pak untuk yang gawat darurat? Untuk kriteria gawat darurat kami mengacu di ini apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu. Di dalam regulasinya itu di Permenkes 82 tahun 2018 itu juga sudah disebutkan di sana terkait dengan kriteria kegawatan. Prinsipnya yang pertama untuk gawat daruratan itu adalah mengancam jiwa. Ya, mengancam jiwa, kemudian atau kemudian dia bisa menimbulkan kecacatan jika memang tidak segera dilakukan suatu tindakan. Kemudian yang lain ini adalah mengganggu sirkulasi. Jadi misalkan dia mengganggu saluran pernafasan ataupun kemudian saluran pencernaan dan lain sebagainya, yang kemudian jika itu tidak dilakukan segera maka itu akan mengancam nyawa. Kemudian juga dengan kondisi adanya penurunan kesadaran. Ya itu. Jadi memang prinsip atau kondisi kegawat daruratan ini yang memang mungkin di masyarakat itu masih beda ya. Iya, betul. Dengan secara kegawat daruratan secara medis. Nah ini yang memang teman-teman sobat Suara Merdeka ini yang juga harus dipahami. Itu artinya ketika masyarakat ini datang ke layanan instalasi gawat darurat di rumah sakit, itu nanti yang bisa menentukan atau menjelaskan bahwa kondisi pasien ini adalah gawat atau tidak itu kan teman-teman di fasilitas kesehatan, tenaga medis baik dokter ataupun perawat ini yang nanti akan memutuskan bahwa oh ini memang masuk kriteria gawat darurat. Dan ini yang nanti juga harus menjadi perhatian sobat Suara Merdeka ketika di instalasi gawat darurat itu antrian itu tidak sesuai kedatangan. Ya, jadi betul, bukan yang datang dulu itu yang dilayani, enggak. Itu kalau di IGD itu tidak, tapi berdasarkan kegawatannya, mana yang lebih gawat itu yang harus didahulukan. Nah, itu yang perlu sobat Suara Merdeka pahami lagi ya. Kadang kayak ada yang marah-marah, ini kok datang duluan tapi nggak ditangani duluan ini ya. Itu udah dijelaskan oleh Pak Sony sendiri. Semoga dipahami ya sobat Suara Merdeka ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan Pak Sony diminum terlebih dahulu. Kita break terlebih dahulu ya sobat Suara Merdeka. Nih tenang, bukan pajangan kok Pak. Oke, kita lanjut ya Pak Sony ya.
Iya. Terkait kalau misal sehabis mungkin dirawat dan lain sebagainya, otomatis kan ada pengklaiman nih Pak, pengklaiman pelayanan kesehatan gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak mungkin kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pengklaiman pelayanan kesehatan sendiri Pak? Kalau kita bicara kecurangan, ya tidak hanya di sektor kesehatan mungkin ya. Hampir di semua sektor itu pasti ada kecurangan. Ada kecurangan. Ini Jadi yang di belakang layar sampai geleng-geleng kayaknya ini. gitu ya. Jadi kalau kita bicara kecurangan, mungkin kita tidak hanya khusus bicara di kesehatan, hampir mungkin di seluruh jenis layanan itu mungkin ada. Hanya memang bagaimana kita harus, prinsipnya adalah bagaimana kita harus mencegah itu. Nah, terkait dengan di layanan kesehatan, terutama untuk klaim itu, kalau kita bicara ini terkait dengan pengeklaiman layanan kesehatan, prinsipnya BPJS Kesehatan dalam melakukan pelayanan JKN ini sebenarnya kami sudah menyiapkan sistemnya ya. Itu. Mulai kalau mungkin Sobat Suara Merdeka yang sudah rutin ke rumah sakit pasti sudah mengenal ini validasi fingerprint. Validasi fingerprint. Nah, jadi peserta ketika datang ke rumah sakit nanti akan diminta untuk melakukan validasi fingerprint perekaman. Nah, itu tujuannya salah satunya adalah untuk memastikan bahwa memang yang datang ini itu adalah memang peserta yang berhak atas pelayanan kesehatan ini sesuai dengan identitas JKN yang dibawa. Artinya jangan sampai kemudian kejadian di lapangan itu mungkin jangan-jangan peserta itu sebenarnya membawa kartu yang bukan miliknya. Nah, itu kan bisa jadi masuk dalam kondisi kecurangan ya. Nah, artinya dengan fingerprint ini kami hanya ingin memastikan bahwa memang peserta yang datang ini yang membutuhkan layanan kesehatan ini memang peserta yang memang membutuhkan dan peserta yang memang sudah sesuai dengan hak kepesertaan JKN-nya. Itu berarti untuk mencegah kecurangan itu ya, fingerprint gitu sekarang gitu. Dan itu sudah tersedia di seluruh vaskes-vaskes atau? Sudah ya? Ya, itu sebenarnya untuk fingerprint itu sudah di JKN BPJS Kesehatan itu sudah mulai memberlakukan fingerprint sebenarnya jauh sebelum COVID. Sebelum tahun 2020 itu kami sudah menjalankan untuk fingerprint, hanya memang belum keseluruhan layanan. Nah, baru setelah era COVID mereda, kami coba untuk memperluas layanan fingerprint. Artinya kondisi saat ini itu di layanan rumah sakit, layanan rawat jalan itu sudah 100% itu harus melalui fingerprint. 100%. Ya, bahkan untuk di layanan gawat darurat pun kami minta itu juga ada layanan fingerprintnya. Meskipun mungkin mekanismenya tidak seperti ketika di rawat jalan ya, karena kan kita juga harus memperhatikan kondisi peserta pasiennya, itu ke IGD. Bahkan ketika dirawat inap pun kami sudah mulai melakukan perluasan untuk fingerprint sehingga potensi-potensi kecurangan karena penyalahgunaan kepesertaan JKN itu bisa kita minimalisasi. Seperti itu ya, berarti memang sudah ada fingerprintnya gitu lah untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Tapi walaupun kalau misal nggak ada fingerprint jangan curang ya Sobat Suara Merdeka. Pokoknya harus jadi Sobat Suara Merdeka yang cerdas. Pokoknya jangan ada kecurangan apapun seperti itu. Lalu terkait ini Pak, alur pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di FKRTL itu apa yang perlu dipersiapkan nih? Barangkali mungkin Sobat Suara Merdeka ada yang lupa atau gimana ya Pak? Apa yang perlu syarat-syaratnya atau apa gitu? Untuk layanan di FKRTL ya, kita rujukan itu FKRTL atau yang lebih umum mungkin rumah sakit ya, yang peserta lebih memahami itu adalah rumah sakit. Artinya kami sudah ada janji layanan kepada fasilitas kesehatan bahwa peserta ini ketika datang ke fasilitas kesehatan, terutama di sini kita membahas rumah sakit, itu cukup dengan membawa atau cukup dengan KTP itu peserta sudah bisa dilayani. Gitu. Jadi nanti
teman-teman di rumah sakit ini akan melakukan validasi dengan KTP ini dengan kepesertaan NIK-nya. Nah, nanti ketika pastikan statusnya aktif, Pastikan statusnya kepesertaan aktif. JKN-nya ya. Kalau datang sudah membawa KTP tapi mungkin peserta tidak atau lupa membayar iuran, ya otomatis nanti bisa jadi kepesertaannya kan nonaktif, artinya tidak bisa dilayani. Dan itu harus ke kantor atau diurus Mekanismenya terlebih dahulu? nanti bisa melalui akses layanan banyak, karena layanan lewat Pandawa, kemudian lewat call center, atau kalau memang peserta sudah terbiasa membayar iuran, sebenarnya tinggal akses untuk layanan pembayaran bisa langsung melunasi Bisa langsung iuran. ya? Iya. Selama itu tidak melewati 30 hari, maka peserta bisa langsung aktif dan tidak. Karena kalau dia peserta itu sudah melewati 1 bulan tunggakan, maka akan ada resiko denda pelayanan. Denda pelayanan. Namun hanya untuk kasus rawat inap. Rawat inap yang Iya, rawat. kalau untuk dirawat jalan itu cukup peserta melunasi tunggakan iurannya. Gitu. Dan juga jangan lupa untuk di rumah sakit, maka peserta harus sudah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana Sobat Suara Merdeka terdaftar. Berarti harus ada rujukannya juga Ya. ya dari Paskes pertama. Iya, itu. Kalau misalnya nggak ada rujukan ya ya nggak bisa nanti ya. Kecuali untuk yang kasus gawat darurat tadi. Kecuali yang gawat darurat tadi ya bisa diprioritaskan. Ya. Seperti itu Sobat Suara Merdeka. Oke. Oh ini Pak, ada nggak sih Pak untuk yang mungkin tidak dijamin oleh program JKN ini sendiri Pak dari pelayanan kesehatannya? Ya, untuk pelayanan yang tidak dijamin, kita mengacu ke dalam Perpres 82 tahun 2018 yang kemudian dilakukan perubahan di Perpres 59 tahun 2024, itu terkait dengan pelayanan yang tidak dijamin. Itu yang pertama adalah pelayanan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Itu salah satunya tadi, misalkan peserta datang ke rumah sakit tapi tidak membawa rujukan. Nah, itu masuk dalam kriteria yang tidak dapat dijamin. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu kecuali untuk kasus gawat darurat. Jadi untuk kasus gawat darurat ini fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama itu wajib melayani peserta JKN. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelayanan yang tidak dijamin untuk kasus-kasus yang masuk dalam kriteria kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, kenapa? Karena itu sudah masuk dalam manfaat yang dijamin oleh badan penjamin lain seperti contohnya BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, ada juga Taspen dan Asabri ini yang menjamin untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Ya, untuk kecelakaan lalu lintas ini penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Jasara Harja. Ya, kami BPJS Kesehatan ini adalah sebagai penjamin kedua ketika nanti oleh Jasara Harja sesuai dengan ketentuannya sudah tidak dapat dijamin oleh Jasara Harja, maka BPJS Kesehatan yang akan menjamin kelanjutannya. Itu. Kemudian masih banyak lagi untuk menjamin manfaat yang tidak dijamin. Yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan estetik, ya, kosmetik itu kan untuk mempercantik itu tidak dijamin. Jadi kalau Mbak Bella mau memancungkan hidung nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Tolong dong pemerintah adain dong. Gitu ya. Kemudian pelayanan di luar negeri. Luar negeri itu juga belum bisa ya? Jadi kalau mau berobat ke Malaysia ya jangan pakai JKN. Ya, karena jaminan kesehatan nasional. Iya, betul. Itu. Terus ada juga manfaat yang tidak dijamin karena ketergantungan dengan alkohol dan obat-obatan terlarang, narkotika itu juga masuk yang tidak dijamin. Kemudian pelayanan karena hobi yang membahayakan diri, termasuk di situ percobaan bunuh diri, itu
kalau gagal dan sakit itu tidak dijamin oleh Enggak JKN. dijamin ya? Ya, Ya perbuatan sendiri ya. Ya. Nggak ada yang jamin orang lain Ya. dijamin sendiri. Kemudian juga kita mungkin ingat kemarin waktu COVID, pandemi, itu sebenarnya masuk dalam kriteria yang tidak dijamin oleh JKN. Oh, itu juga tidak Ya, dijamin. jadi kalau mungkin kita flashback di COVID itu sebenarnya penjaminannya oleh Kementerian Kesehatan. Oleh kementerian Oleh langsung pemerintah. ya, Iya, langsung oleh pemerintah langsung. Betul. Kami BPJS Kesehatan pada saat itu berperan untuk proses verifikasinya, tapi pembayaran itu semua oleh Kementerian Kesehatan. Itu. Kemudian yang lain manfaat yang tidak dijamin ini adalah pelayanan kesehatan yang secara ketentuan itu masih dikategorikan percobaan. Atau pengobatan yang tradisional ataupun pengobatan yang memang belum melalui proses yang namanya ini ya, proses penelitian atau disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Itu masih belum kita jamin. Kemudian kebutuhan rumah tangga kesehatan, misal kalau bayi itu ada popok, itu tidak rumah dijamin tangga ya. itu tidak dijamin kalau di rumah sakit. Itu. Terus pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tindakan penganiayaan, jadi korban penganiayaan itu tidak masuk dalam penjaminan JKN. Kalau korbannya tidak Karena dijamin memang ya? ada badan penjamin lain untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kriminal ini. Ya. Kemudian termasuk juga pelayanan yang berhubungan dengan operasional kepolisian, operasional TNI, kemudian kejadian luar biasa, bencana, kemudian yang mungkin yang banyak terjadi di masyarakat, bakti sosial. Bakti sosial juga termasuk layanan yang tidak dijamin oleh JKN. Karena ada penjamin lain seperti itu ya. Karena ada penjamin yang lain. Ada penjamin yang lain. Oke. Lalu ini Pak, ini kan kemarin ini saat masa reses anggota DPRD Kota Tegal, itu kan banyak masyarakat yang ingin migrasi ini ya, aspirasi ingin migrasi dari peserta mandiri ke KIS lalu ke PBI. Itu apa bisa Pak caranya kayak gitu Pak? Sebenarnya kita mungkin harus memperjelas dulu ini. Peserta mandiri, KIS, PBI. Itu konsepnya sebenarnya sama-sama sebagai peserta JKN. Oke. Ya, kalau kita bicara JKN itu semua sama, hanya memang itu adalah terkait dengan segmennya, terkait dengan status kepesertaan dan siapa yang nantinya akan membayar iurannya. Oke. Ya, kalau peserta mandiri artinya adalah peserta bukan penerima upah. Itu adalah peserta yang secara sukarela mereka membayar iurannya sesuai dengan hak kelas yang dipilih. Ya, kalau kita bicara peserta mandiri itu kan ada kelas 1, 2 dan 3. Artinya nanti peserta akan membayar sesuai dengan hak kelasnya. Kemudian KIS ya. Nah, Sobat Suara Merdeka juga harus ini ya, ingat ya. KIS ini sebenarnya adalah sebutan untuk jenis kartunya, kartu Indonesia Sehat ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya sama dengan peserta mandiri juga, sama dengan peserta PBI juga yang tadi disebutkan. Nah, terakhir yang PBI, artinya peserta PBI ini adalah peserta penerima bantuan iuran. Jadi peserta yang kemudian status kepesertaannya, iurannya itu adalah dibayar oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD. Nah, jadi memang terkait dengan program PBI ini itu untuk di daerah, di tingkat daerah itu memang pemerintah daerah memberikan salah satunya adalah terkait dengan mungkin pemerintah daerah ini memberikan program kepada pesertanya atau mendaftarkan penduduknya ke BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta JKN melalui segmen tadi PBI, APBD yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu dan hak kelasnya di kelas 3. Nah, kalau kemudian banyak yang beralih ya. Sebenarnya terkait dengan tadi ya status pembayaran iurannya. Status pembayaran iurannya iya, ya. Mungkin untuk peserta mandiri yang memang dalam tanda kutip mungkin
termasuk peserta yang memang tidak mampu, ya artinya memang tidak mampu untuk membayarkan iuran, maka ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bagaimana pemerintah daerah melindungi warganya agar tetap mendapatkan manfaat di jaminan kesehatan nasional. Itu. Seperti itu. Berarti ya istilahnya sama seperti Sebenarnya itu ya. sama. Sebenarnya Hanya sama kita gitu. melihat bagaimana siapa yang menjaminkan atau siapa yang membayarkan iuran. Iurannya seperti Gitu. itu. Oke, baik. Lalu ini Pak, menurut Pak Sony sendiri ini peran dari FKRTL nih ya dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya peran teman-teman di FKRTL ya, teman-teman di rumah sakit itu, tapi pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu, karena selama ini teman-teman di rumah sakit terutama ya di FKRTL itu sudah benar-benar membantu memberikan layanan yang optimal kepada peserta JKN. Artinya begini, tanpa teman-teman di fasilitas kesehatan itu JKN ini hanya sebuah penjaminan saja. Artinya justru teman-teman di FKRTL ini yang memiliki peran besar untuk memberikan layanan JKN kepada peserta. Itu. Jadi kalau ditanya perannya, ya justru peran utamanya adalah di teman-teman fasilitas kesehatan. Itu. Berarti kolaborasi ini sangat penting lah ya Pak ya, Iya. antara BPJS Kesehatan dan teman-teman di fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, menurut pengalaman Pak Sony ini sejauh ini tantangan terbesar dari program JKN ini apa Pak? Tantangan terbesar terkait dengan tantangan JKN ini, poin kalau menurut saya poinnya ada di terkait dengan pelayanan kepada peserta, kemudian juga terkait dengan bagaimana peserta itu membayarkan iurannya. Membayarkan Ya, iurannya. jadi manfaat dan iuran ini yang tantangannya di sini. Untuk terkait dengan manfaat, kami ingin memastikan bahwa manfaat yang diterima oleh peserta itu benar-benar seoptimal mungkin, ya kan, sehingga peserta ini memang mendapatkan manfaatnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu ya. Nah, kemudian artinya bagaimana kami nanti berkolaborasi dengan teman-teman fasilitas kesehatan untuk menyediakan manfaat atau layanan kesehatan yang sebaik-baiknya, sehingga peserta JKN ini memang mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu. Nah, kemudian tantangan selanjutnya terkait dengan tadi ya iuran, bagaimana peserta ini bisa rutin membayarkan iurannya sehingga mereka nanti terjaga status kepesertaannya, dan jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan mereka bisa langsung mendapatkan akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan gitu Iya. ya, pasti ada lah ya Pak ya tantangan-tantangan. Iya. Namanya juga program. Lalu sudah seefisien apa ini Pak program JKN di Kota Tegal sendiri Pak? Secara umum mungkin bisa kami sampaikan secara efektif dan efisien itu sudah berjalan. Kami terkait dengan seberapa efisien, pemantauan kami biasanya nanti akan kami lihat dari bagaimana layanan yang ada, keluhan yang timbul selama layanan kesehatan itu diberikan. Artinya jika banyak keluhan dari peserta terkait dengan layanan, artinya itu PR kami juga nanti berkoordinasi dengan teman-teman di fasilitas kesehatan untuk dapat memberikan perbaikan terkait dengan layanan kesehatan. Itu. Jadi yang paling bisa kita lihat di situ adalah itu bagaimana peserta itu menerima layanan kesehatan, seberapa puas mereka. Kemudian terkait dengan keluhan, apakah keluhan-keluhan peserta ini masih banyak yang masuk ke kami. Gitu. Kanal-kanal layanan terkait dengan informasi dan keluhan sudah banyak, baik melalui Pandawa di 08118165 kemudian di call center di 165, atau bisa lewat Instagram BPJS Kesehatan, dan kalau yang sekarang Twitter itu X ya. Nah, X itu kan ya. semua ada kanal layanan untuk BPJS Kesehatan. Nah, artinya ketika nanti di lapangan peserta ini mendapatkan atau tidak memiliki informasi atau terkait dengan
layanan kok masih ada yang kurang sesuai, maka bisa disampaikan ke situ, kami dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. Langsung ya, Ya. Pak ya, langsung ini di atau di Instagram ini ada di @jakwire_jkn. Oh. Nah, Ya. atau mau dinyanyikan ini Pak yang Pandawa enggak ya? Khusus buat aja yang kemarin. Iya. Saya Nanti disuruh nyanyi. oh, jangan disuruh nyanyi, boleh. Kasihan Oke, oke. teman-teman suara ini sobat suara merdeka. Apa nanti ada edisi khusus ini ya untuk Pak Sony. Nanti akan ditulis di link deskripsi aja ya untuk Oke. selanjutnya terkait media sosial dari BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Oke Pak, ini terakhir ini sebelum kita menutup podcast atau obrolan kita pada hari ini Pak. Apa sih Pak harapan Pak Sony untuk mungkin program JKN ke depannya, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat? Harapan terkait dengan layanan kesehatan, tadi kalau kita sebelumnya bicara seberapa efektif, sebenarnya sudah efektif ya. Tapi harapannya adalah ke depan para peserta JKN ini, terutama khususnya untuk layanan JKN ini, teman-teman di Vaskes tetap bisa dapat mempertahankan kualitas layanan bagi peserta JKN. Kemudian juga terkait dengan layanan ini tidak ada lagi istilahnya keluhan-keluhan dari peserta, ataupun jika memang nanti masih terjadi hal-hal yang memang kurang sesuai di lapangan, harapannya juga melalui akses layanan tadi peserta juga bisa dapat langsung menyampaikan, sehingga kita nanti bersama-sama JKN, BPJS Kesehatan dan rumah sakit bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian juga tadi harapannya terkait dengan program JKN agar tetap berkesinambungan, ya prinsipnya adalah peserta jangan lupa tetap untuk rutin membayarkan iurannya setiap bulan sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Ya, karena konsepnya gotong royong, Mbak. Gotong royong. Iya, satu peserta membayar itu bisa jadi itu bermanfaat untuk peserta yang Dan lain. membantu peserta yang Iya. lain seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai nunggak ya Sobat Suara Merdeka. Untuk Sobat Suara Merdeka ini ya, jangan sampai nunggak. Ayo dilancarkan ya buat membantu peserta-peserta yang lain seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Sony? Ya, itu sudah harapan saya. Sudah cukup Pak Sony? Iya. Iya, terima kasih Pak Sony untuk waktunya, Iya. untuk ilmunya, sharing-sharing sama kita ini ya. Iya, Jadi kita sama-sama. Sobat Suara Merdeka juga tahu nih terkait FKRTL itu seperti apa, rujukannya seperti apa, seperti itu. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Sony. Baik, Bella. Boleh ya Pak ya, langsung Pasti datang boleh. ya. Boleh ya. Boleh. Tapi dalam keadaan sehat Pak. Harus ya Pak ya. Insyaallah. Harus ini ya, jangan sakit-sakit gitu. Prinsipnya JKN-nya tetap aktif. Iya, prinsipnya JKN harus tetap aktif. Iya. Walaupun nggak sakit, harus tetap aktif gitu. Terima kasih Mas Sony Iya, untuk sama-sama, waktunya. Mbak Bella. Selamat melanjutkan kegiatannya Iya. Pak, lancar-lancar dan Amin. sehat selalu untuk Pak Sony dan Saya rekan-rekan. juga untuk Sobat Suara Merdeka. Iya, terima kasih Pak Amin. Baik. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye. SMN Pantura.